Penunggu rumah tua di ujung jalan Kamboja. Pindah ke kontrakan baru selalu membawa kombinasi rasa lelah, harap, dan sedikit cemas. Bagi sepasang suami istri muda, Risa dan Dimas, ini adalah langkah besar. Setelah 2 tahun berjuang dengan cicilan, akhirnya mereka bisa menyewa rumah tapak di sebuah kompleks perumahan tua yang sepi di Jalan Kamboja. Rumah itu, nomor 12B, adalah rumah bergaya lama dengan cat kusam warna krem. Halamannya ditumbuhi pohon mangga rimbun yang membuat suasana selalu teduh, bahkan di siang hari terik kota Jakarta. Yang paling membuat Dimas dan Risa tertarik adalah harganya yang miring dan lokasinya di ujung jalan, seolah memberikan privasi yang mereka dambakan. Namun, di samping privasi, ternyata ada sesuatu yang lain. Tepat di sebelah rumah mereka, berdiri tegak sebuah rumah tua yang jauh lebih besar dan tampak sangat tidak terawat. Pagar besinya berkarat, tanaman liar merambat tinggi menutupi hampir seluruh dinding, dan jendelanya yang pecah seperti mata kosong yang mengamati. Warga setempat menyebutnya Rumah Kosong Kamboja. Sebuah landmark yang dikenal karena sejarah kelamnya dan lebih sering karena kisah-kisah seram yang menyelimutinya. Kata Bapak RT, rumah itu sudah lebih dari 20 tahun kosong sejak pemiliknya meninggal mendadak, ujar Risa saat mereka sedang membongkar kardus di ruang tamu. Dimas menyahut dari dapur, "Ya, rumahnya memang seram, tapi setidaknya kita tidak dengar suara tetangga berisik. Anggap saja kita punya benteng alami di sebelah," kata Dimas, mencoba bersikap santai, meskipun ia sendiri merasa hawa di rumah kosong Kamboja terlalu dingin. Minggu pertama berlalu dengan lancar. Mereka sibuk menata perabotan dan menyesuaikan diri dengan suasana baru. Malam-malam di jalan Kamboja sepi sekali. Suara paling keras yang terdengar hanyalah gesekan daun mangga dan deru mobil yang sesekali lewat di jalan utama. Namun, ketenangan itu mulai terkikis di akhir bulan pertama. Risa adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan tersebut. Beberapa kali saat ia mencuci piring di sore hari, ia merasa ada yang memperhatikannya dari jendela dapur. Jendela itu menghadap langsung ke arah tembok tinggi Rumah Kosong Kamboja. Saat ia menoleh cepat, ia hanya melihat semak-semak. Tetapi perasaan diamati itu sungguh terasa nyata. Lalu ada aroma yang sangat spesifik dan muncul hanya di malam hari setelah jam 11. Itu adalah aroma perpaduan antara bunga melati kering dan bau tanah basah yang sangat kuat. Aroma itu biasanya menguar dari sisi rumah yang berbatasan langsung dengan rumah kosong, menembus ventilasi dan memenuhi kamar tidur mereka. "Dimas, Dim, cium bau apa itu?" Risa pernah bertanya suatu malam sambil mengguncang tubuh suaminya. Dimas, yang terbiasa tidur pula setelah lelah bekerja, hanya bergumam, paling-paling bau sampah tetangga sebelah, Riz." "Bukan, ini bukan bau sampah. Ini bau wangi, tapi juga pengap dan membuatku merinding." Pada awal bulan kedua, keanehan itu meningkat dari sekadar aroma menjadi suara. Dimas mulai sering terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara-suara aneh dari atas loteng. Itu terdengar seperti seseorang yang menyeret sesuatu yang berat, atau seperti langkah kaki yang diseret pelan di atas plafon. Ia tahu loteng itu kosong. Mereka bahkan sudah mengeceknya saat baru pindah. Di sana hanya ada puing-puing kayu tua. "Itu kayaknya mungkin
Tikus besar aja kali ya. Dimas berusaha meyakinkan Risa. Tetapi ia tahu tikus tidak berjalan dengan irama seberat itu. Suara-suara itu berpindah. Suatu malam, suara itu terdengar bukan dari atas, melainkan dari belakang lemari pakaian mereka di kamar tidur. Tiga ketukan pelan dan berirama, seolah-olah seseorang yang sangat sabar sedang mengetuk dinding kayu lemari. Dimas dan Risa sama-sama membeku di tempat tidur. Mereka saling pandang dalam gelap. Itu siapa, Dim? Bisik Risa. Dimas hanya bisa menggeleng. Ia dengan hati-hati meraih senter yang ada di nakas. Saat ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke lemari, ketukan itu berhenti mendadak. Hanya ada keheningan tebal yang kembali menyelimuti kamar. Keesokan harinya, Dimas memberanikan diri. Ia datang menemui Pak RT, pria tua yang ramah dengan kumis tebal. Dimas menceritakan suara-suara dan aroma aneh yang mereka rasakan. Tidak lupa, ia pun menyebutkan lokasi persis rumah mereka. Pak RT menghela napas panjang dan sorot matanya berubah serius. Rumah nomor 12B. Sudah saya duga. Itu memang rumah berdekatan, langsung sekali dengan penunggu rumah kosong Kamboja. Menurut Pak RT, rumah yang disewa Dimas dan Risa bernomor 12B dulunya adalah pavilion atau tempat tinggal asisten rumah tangga dari rumah kosong besar di sebelahnya, yaitu rumah kosong Kamboja bernomor 12A. Ketika pemilik 12A meninggal, ia sendirian. Konon, ia adalah seorang wanita parubaya yang sangat mencintai sanggul dan berkebaya. Ia meninggal di kursi goyangnya, menghadap langsung ke pavilion 12B. Banyak penyewa 12B yang tidak bertahan lama, Dim. Mereka sering terganggu. Penunggu itu, dia seperti merasa masih punya hak atas pavilion itu. Dia tidak suka ada orang lain. Jelas Pak RT, suaranya merendah. Kalau dia sudah mulai mengetuk-ngetuk dan menciumkan bau melati, sepertinya itu tandanya dia sudah dekat. Pak RT menyarankan agar mereka segera mengadakan kenduri kecil atau setidaknya mencoba menyapa penunggu itu secara hormat, agar si penunggu merasa dihargai. Dimas dan Risa memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Mereka membeli dupa, bunga 7 rupa, dan meletakkannya di sudut rumah yang paling terasa dingin, yaitu di samping kamar tidur mereka, sambil membaca doa dan memohon izin untuk menempati rumah tersebut. Malam itu, mereka tidur nyenyak. Aroma melati hilang, dan tidak ada lagi suara ketukan. Mereka pun lega. Mungkin ini berhasil, pikir mereka. Ketenangan itu hanya bertahan 3 hari. Pada malam keempat, Risa terbangun karena haus. Ia melirik jam digital di nakas. Pukul 3.17 pagi. Saat ia hendak beranjak, ia melihat ada cahaya samar di celah pintu kamar yang sedikit terbuka. Bukan cahaya lampu kamar mandi, melainkan cahaya kuning redup seolah-olah berasal dari lampu minyak yang sudah usang. Anehnya, cahaya itu tidak bergerak. Risa menahan napas. Ia yakin Dimas masih tidur pulas di sebelahnya. Dengan keberanian yang datang dari rasa ingin tahu yang dingin, Risa perlahan bangkit dan mengintip dari celah pintu. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya mencelos. Di ruang tamu, di depan lemari panjang yang penuh dengan keramik, berdiri tegak sesosok wanita.
Ia mengenakan kebaya hitam bludru tua dan kain batik coklat usang. Rambutnya disanggul tinggi dengan beberapa untai bunga melati segar yang tampak aneh. Sangat kontras dengan pakaian dan kulitnya yang terlihat kusam dan keabu-abuan. Wanita itu membelakangi Risa dan Dimas. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke arah jendela yang menghadap ke rumah kosong Kamboja di samping. Risa merasakan aroma melati kering dan tanah basah yang kuat kembali memenuhi kamarnya. Jelas itu bukan manusia. Siapa yang akan berdiri di ruang tamu rumah orang lain pada pukul 3 pagi dengan pakaian adat kuno? Air mata Risa mulai mengalir, tetapi rasa takutnya membuatnya menjadi kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa terus melihat. Tiba-tiba, tanpa memutar badan, wanita berkebaya itu mengangkat tangan kirinya yang terlihat kurus dan berkuku panjang. Jari telunjuknya yang pucat menunjuk ke arah sudut lemari tempat Dimas dan Risa meletakkan sesajen 3 hari yang lalu. Lalu terdengar bisikan. Suara yang sangat pelan, bergetar dan dingin seperti udara yang keluar dari celah makam. Kau pikir itu cukup? Kau mencurinya. Bisikan itu, meskipun pelan, sangat menusuk hingga ke tulang. Risa mengerti kata mencurinya. Sesajen itu tidak membuat penunggu ini pergi, melainkan membuatnya merasa rumah tersebut sedang dikuasai oleh Risa dan Dimas. Ketakutan Risa mencapai puncaknya ketika ia melihat bayangan wanita itu di lantai. Bayangannya tidak berada di bawah kaki wanita itu, tetapi menjulang tinggi di dinding berbentuk seperti makhluk besar dengan rambut panjang terurai dan tanduk tipis. Dan perlahan tapi pasti sanggul di kepala wanita itu mulai bergerak. Bukan karena angin, melainkan seperti sesuatu di dalam sanggul tersebut seolah menggeliat. Risa tidak tahan lagi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menjerit. Jeritan itu membangunkan Dimas seketika. "Hah, Risa, ada apa?" Dimas meloncat. Ia menyalakan lampu kamar. Cahaya lampu listrik yang terang benderang itu langsung menghilangkan segalanya. Ketika Dimas membuka pintu, ruang tamu tampak kosong. Tidak ada cahaya kuning redup, tidak ada wanita berkebaya, dan aroma melati pun memudar dengan cepat. Risa menangis histeris di pelukan Dimas. Ia menceritakan segalanya, dari kebaya hitam, sanggul yang bergerak, hingga bisikan yang menuduh. Dimas, meskipun skeptis di awal, kini tidak bisa mengabaikan mata Risa yang terlihat benar-benar trauma. Mereka berdua tahu itu bukanlah halusinasi. Ini adalah gangguan nyata dari sang penunggu yang telah menunjukkan jati dirinya. Keesokan paginya, Dimas menelpon Pak RT dan berkata singkat, "Pak, kami pindah, Pak. Secepatnya." Dimas dan Risa hanya bertahan 4 bulan di rumah nomor 12B di Jalan Kamboja tersebut. Kerugian yang mereka tanggung karena memutus kontrak lebih awal terasa tidak berarti dibandingkan dengan trauma psikologis yang mereka rasakan. Selama proses pindahan, mereka menjaga diri untuk tidak pernah berada sendirian di dalam rumah, bahkan di saat siang. Truk pengangkut barang datang di tengah hari bolong. Saat mereka mengawasi barang-barang terakhir dimasukkan, Risa melihat seorang wanita tua, seorang tetangga lama yang usil, berdiri di seberang jalan mengamati mereka. Wanita itu berjalan mendekat ke arah Risa.
Pindah ya Neng? Saya tahu. Dari dulu tuh gak ada yang pernah betah lama di situ tahu. Iya Bu, kami tidak tahan dengan suasana di sini, ujar Risa pelan. Wanita itu tersenyum misterius. Bukan suasananya Neng, tapi dia. Penunggu itu, dia itu punya kebiasaan unik. Dia selalu tahu kapan penyewa baru mau pindah. Maksud ibu? Tanya Dimas yang kini mendekat. Jadi gini, dulu pemilik rumah 12A, almarhumah Nyonya Wati, sangat suka merangkai bunga melati. Setelah beliau meninggal, dia tetap ada. Dan saat dia marah atau merasa terganggu, dia tidak hanya menampakkan diri. Wanita tua itu berhenti, menatap ke arah jendela kamar tidur Dimas dan Risa. Coba kalian lihat di bawah karpet atau di lipatan kain yang kalian bungkus itu. Biasanya, sehari sebelum pindah, dia akan memberikan tanda perpisahan. Dimas dan Risa saling pandang. Rasa dingin menjalari tulang belakang mereka. Tiba di rumah baru mereka, Dimas dan Risa segera membongkar semua barang. Di lipatan terakhir selimut tebal yang selalu mereka gunakan, Risa menemukan sesuatu yang tersembunyi. Bukan tanah basah, apalagi rambut panjang. Itu adalah satu kuntum bunga melati yang sudah mengering, berwarna coklat kusam, dan entah bagaimana ia terikat rapi dengan sehelai rambut putih yang panjang. Dan yang paling mengerikan adalah di bawah bantal tempat tidur mereka di rumah 12B, Dimas menemukan 3 goresan yang sangat halus dan tipis di kayu ranjang. Goresan yang tampak seperti bekas kuku yang sangat panjang. 3 goresan sama persis dengan 3 ketukan yang mereka dengar di malam hari tersebut. Mereka tidak pernah kembali ke Jalan Kamboja. Rumah nomor 12B setelah mereka tinggalkan kembali kosong selama beberapa bulan sebelum ditempati oleh penyewa baru. Yang menurut kabar yang mereka dengar juga tidak bertahan lebih dari 5 bulan. Penunggu rumah kosong Kamboja itu tetap setia pada rumahnya dan pada pavilionnya, dan akan selalu mengirimkan bau melati serta ketukan selamat datang kepada setiap tamu tak diundang yang berani menetap di sana.